aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan berjudul proses produksi tahu di pabrik. Dengan saya sendiri, Armadani, NIM D1C024020, dan rekan saya, Saya Melawati, NIM D1C024054. Dan saya Jeremia Purba, NIM D1C024034. Saya Elsa May Angelina dengan NIM D1C024010. Saya Risa Dewi Srianggi Boris Tumorang dengan NIM D1C024090. next. Next. Di sini saya akan membacakan pengertian tahu. Produk pangan dari kedelai dengan koagulasi protein. Tahu adalah produk olahan pangan yang berasal dari kedelai melalui proses penggumpalan protein dengan bantuan koagulan, biasanya asam atau garam. Yang kedua, kaya protein, tekstur lembut, mudah diolah, merupakan sumber protein nabati tinggi, teksturnya lembut, rasanya netral sehingga mudah diolah ke berbagai masakan. Yang ketiga, digemari masyarakat luas. Tahu dikenal sebagai makanan sehat, bergizi, dan harganya ekonomis. Bahan baku utama yang digunakan adalah kedelai. Bahan baku yang digunakan utama adalah kedelai, harus berkualitas baik, biji utuh, dan tidak berjamur. Dan selanjutnya adalah air bersih yang sangat penting untuk menjaga mutu tahu. Keunggulannya digunakan untuk mengumpulkan protein, contoh CaSO4, cuka, air endapan tahu. Tahu disebut juga soybean core. Tekankan bahwa tahu adalah salah satu makanan tradisional yang sudah berkembang ke industri modern dengan teknologi pengolahan yang lebih higienis. Baca. Cepat baca. Tahap 1, sortasi dan pembersihan. Yang pertama, tujuan, yang dimana tujuannya yaitu memisahkan kotoran, kerikil dan biji rusak dari kedelai. Yang kedua ada alat yang digunakan yaitu ayakan, blower atau bak sortasi manual. Yang ketiga yaitu prinsip kerja, yang dimana prinsip kerjanya yaitu pemisahan mekanis berdasarkan ukuran yang berat. Keterangan, tahap ini penting agar kedelai yang diolah bersih dan berkualitas. Jika sortasi tidak maksimal, kotoran bisa merusak mesin giling dan menurunkan mutu suhu. Tahap kedua yaitu perendaman kedelai. Tujuannya melunakkan kedelai, memudahkan pengupasan kulit ari dan mengurangi bau langu. Alat bak perendaman dengan air mengalir. Prinsip kerjanya yaitu osmosis, di mana air masuk ke dalam biji kedelai. Perendaman biasanya dilakukan selama 8-12 jam. Selain melunakkan biji, tahap ini juga membantu mengaktifkan enzim yang dapat memperbaiki rasa dan aroma kedelai. Itu masih di mute, Mas Jeremy, itu masih di mute. Itu masih di mute.
Waduh, lupa, Bung. Ulang. Lanjut. Nggak pakai Lanjut HP lagi gua. dipotong Bedan. Oke. Tahap ketiga, pengupasan dan pencucian. Tujuan utama yaitu menghilangkan kulit ari kedelai. Alat yang digunakan, mesin pengupas dengan air mengalir. Prinsip kerja, gesekan mekanis antara biji sambil dialiri air. Dengan keterangan, kulit ari kedelai jika tidak dibuang akan membuat tekstur tahu kasar. Pencucian juga membantu membersihkan kotoran yang masih menempel. Tahap 4, penggilingan kedelai. Tujuannya, menghancurkan kedelai menjadi bubur halus untuk memudahkan ekstraksi protein. Kedua, ada alat, mesin giling kedelai atau Dix mill. Prinsip kerja, pemecahan mekanis dengan piringan berputar. Hasil gilingan berputar bubur kedelai bercampur air. Semakin halus hasil gilingan, semakin banyak protein yang bisa diekstrak. Tahap 5 pemasakan bubur kedelai. Yang pertama ada tujuannya memudahkan protein larut dalam air, menghancurkan zat antinutrisi atau seperti trypsin inhibitor. Dan yang kedua alat. Yang pertama ketel pemasakan atau steam jacketed skip dulu ini atau ketel pemasakan. Prinsip kerja, pemasaran tidak langsung menggunakan uap panas. Keterangan, pemasakan juga membunuh mikroba yang bisa merusak produk. Bubur kedelai yang matang lebih mudah dipisahkan menjadi sari kedelai. Tahap 6, penyaringan bubur kedelai. Tujuannya adalah memisahkan sari kedelai atau susu kedelai dari ampas okara. Dan alat yang digunakan adalah kain saring atau filter press. Prinsip kerjanya adalah filtrasi. Sari kedelai inilah yang akan menjadi tahu, sementara okara saring dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau bahan pangan tambahan. Tahap 7 yaitu koagulasi atau penggumpalan. Tujuannya untuk menggumpalkan protein dari susu kedelai. Alatnya yaitu bak koagulasi. Dan prinsip kerjanya, reaksi kimia antara protein kedelai dan koagulan asam atau garam kalsium. Keterangannya yaitu proses ini mirip seperti pembuat keju, hasilnya berupa gumpalan padat dan putih yang akan menjadi tahu. Tahap ke-8 dan ke-9, pencetakan, pemerasan, dan pendinginan. Tujuannya yaitu pembentukan tahu, mengeluarkan kelebihan air, dan menjaga tekstur. Alat yang digunakan yaitu cetakan kayu, metal, dan kain saring. Dipres manual atau di hidrolik. Bak pendingin. Prinsip kerja yaitu tekanan mekanis untuk memadatkan pendinginan dalam air untuk menjaga kesegaran. Dan keterangannya itu, tekanan lebih kuat menghasilkan tahu yang padat, tahu keras, sementara tekanan ringan menghasilkan tahu lebih lembut. Pendinginan dalam air juga mencegah tahu yang cepat basi. Produk jadi tahu putih, tahu goreng, tahu kuning, atau diberi kunyit, tekstur lembut. Olahan lanjut, tahu goreng, tahu isi, tahu kering, nugget tahu. Produk bisa dijual langsung sebagai tahu segar atau dikembangkan menjadi berbagai jenis olahan sesuai kebutuhan pasar. Flowchart atau produksi tahu. Kedelai menjadi sortasi, perendaman,
dan penguapan, lalu penggilingan, pemasakan, penyaringan, koagulasi, sampai pencetakan dan pres, dan pendinginan hingga menjadi produk jadi. Flowchart ini membantu memvisualisasikan alur produksi secara singkat, cocok untuk memberi gambaran umum sebelum penjelasan detail. Proses pembuatan tahu melibatkan tahapan mekanis, termal, filtrasi, Diam. Yang kedua, alat yang digunakan sederhana, manual hingga modern, hidrolik filter, pres, dan dinamo motor. Tahu adalah produk pangan bergizi, ekonomis, dan sangat diminati masyarakat. Keterangannya yaitu tekankan bahwa pengolahan tahu sederhana, tetapi tetap memerlukan pengetahuan tentang bahan, alat, dan prinsip kerja agar menghasilkan produk berkualitas. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.